أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para hadirin jamaah salat maghrib yang saya muliakan, kita masuk membahas pembahasan yang baru, yaitu an-nifaq, kemunafikan. An-nifaq ikhtilafus sir wal alan wa ikhtilaful qaul wal amal. Kemunafikan itu terjadi ketika hati berbeda dengan yang nampak atau yang rahasia, yang tidak nampak, yang ada di dalam diri kita, itu berbeda dengan apa yang ditampakkan, apa yang kita tampakkan. Dan perbedaan perkataan dengan perbuatan. Wan nifaq naw'an. Kemunafikan itu ada dua macam, i'tiqadi wa huwa izharul iman wa ibtanul kufur. Macam yang pertama yaitu nifaq i'tiqadi. Nifaq i'tiqadi yakni keyakinan. Ini yang disebut dengan an-nifaqul akbar, nifaq besar. Apa yang dimaksud dengan kemunafikan secara keyakinan, i'tiqad? Orang disebut atau orang dianggap sebagai orang munafik secara i'tiqad tatkala dia menampakkan keimanan namun menyembunyikan kekufuran. Jadi hatinya dia itu benci dengan Islam. Hatinya benci dengan Islam. Namun dia secara lisan mengaku muslim. Syahadat, ya berperilaku atau berpenampilan, bukan berperilaku, berpenampilan seperti orang Islam, tapi hatinya benci dengan Islam. Kemunafikan jenis ini yang dibicarakan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah di awal-awal. Itu orang-orang munafik secara i'tiqadi. Contohnya seperti Ibn Salul, itu pura-pura masuk Islam, dia syahadat, tapi sebetulnya dia bukan orang yang mencintai Islam dan ikhlas masuk ke dalam agama Islam. Dari mana kita tahu? Dari informasi yang disampaikan oleh Allah melalui lisan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak ada wahyu kita nggak bisa tahu. Ketika wahyu terputus, maka kita tidak bisa lagi menilai orang ini mukmin sungguhan atau munafik. Itu tidak bisa, karena munafik itu urusan batin. Nifak secara i'tiqadi. Ini yang disebut dengan nifakul akbar, nifak besar, karena pelakunya bukan orang Islam. Pelakunya ya dia orang kafir sebetulnya. Dan kemunafikan inilah yang membawa seseorang sampai pada neraka yang paling bawah.
Jadi ayat innal munafiqina fi darkil asfali minan nar, orang munafik itu tempatnya di keraknya neraka, ya nifaq i'tiqadi ini. Orang-orang yang hatinya benci dengan Islam tapi dia pura-pura masuk Islam, secara lisan mengaku cinta, mengaku beriman. Yang kedua adalah nifaq amali. Nifaq amali ini idharul insan ghaira haqiqatihi fi salahi wal amal. Nifaq amali ini orangnya ya dia beriman, senang dengan Islam, dia masuk Islam, syahadat secara sukarela, ikhlas, tapi perbuatannya, perkataannya tidak sejalan dengan keimanannya. Dan seringkali dia menampakkan kebaikan, namun di belakang dia berbuat keburukan, tapi tidak sampai membenci Islam. Contohnya orang yang terkena virus nifaq amali, amal perbuatan, tidak sampai pada keyakinan, ya orang Islam tapi suka dusta, orang Islam tapi tidak menepati janji apapun kemudian tidak ditepati, maka dia terkena virus kemunafikan, tapi pelakunya tetap dianggap muslim, hatinya tetap beriman. Orang-orang seperti itu yang terkadang dusta, bukan terkadang, ada kalau orang sudah terkena virus kemunafikan itu sering berdusta, sering tidak menepati janji, sering berkhianat. Itu namanya nifaq amali. Jadi nifaq yang terlihat dalam perkataan dan perbuatan. Kalau nifaq i'tiqadi itu nifaq yang memang bersumber dari keyakinan. Keyakinannya memang kufur. Keyakinannya dia keyakinan kufur. Namun dia menampakkan diri sebagai seorang muslim. Dan itu mulai terjadi ketika Nabi hijrah, ya. Ketika Islam memperoleh kemenangan-kemenangan, orang-orang Yahudi, ya, dan sebagian orang pura-pura masuk Islam, yang kemudian Allah ungkap jati diri mereka di dalam surat Al-Munafiqun. Mereka sampai bersumpah di hadapan Rasulullah SAW bahwasanya mereka beriman, bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Tapi Allah menyatakan mereka adalah orang-orang yang berdusta. Dan tidak semua sahabat tahu orang-orang munafik, karena orang munafik itu menyembunyikan, sekalipun nanti terlihat dalam sikap-sikap dan perilaku. Semakin lama orang itu bergaul dengan orang munafik, itu akan semakin kelihatan. Tidak semua sahabat ngerti, dan tidak semua sahabat diberitahu oleh Rasulullah SAW. Ada salah seorang sahabat yang memahami dan mengenal orang-orang munafik zaman Nabi, ya, yang bernama, sahabat ini bernama Hudzaifah ibn al-Yaman, sahibus sir. Hudzaifah inilah yang didatangi oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab setelah meninggal Rasulullah SAW datang kepada Hudzaifah, ya Hudzaifah, a'addani Rasulullah SAW minal munafiqin. Apakah saya termasuk orang yang namanya disebut sebagai orang-orang munafik? Siapa itu? Umar bin Khattab. Kelasnya seperti Umar, masih khawatir. Ana, antum jangan pernah seperti mukmin sejati lah. Terus kekhawatiran harus dimunculkan. Umar bin Khattab itu imannya sama kita orang sudah ya baik, tidak ada apa-apanya kita. Itu masih khawatir. Dan bukan Umar saja, sahabat-sahabat yang lain pun, kata tabi'in,
muridnya sahabat, saya bertemu 30 orang lebih sahabat Rasulullah, kulluhum yakhafuna minan nifaq, semuanya takut dengan kemunafikan. Ya. Kita baru ngaji sebentar, baru alim, jadi orang baik sebentar sudah seolah-olah sudah bersih dari penyakit kemunafikan. Ya. Sering nuduh orang munafik bahkan. Ini Umar bin Khattab, sahabat. Ya. Ini satu pelajaran yang saya kira penting untuk kita, bahwa kita ini terus mawas diri, dan terus meminta kepada Allah untuk dijauhkan dari kemunafikan. Intinya jangan pernah merasa bahwa diri ini sudah bersih dari penyakit. Orang kalau sudah merasa bersih akan timbul kesombongan. Sebaik apapun kita, kalau sudah merasa bersih langsung ingat-ingat itu sahabat-sahabat Nabi itu. Lu kelasnya sahabat masih merasa takut, apalagi saya. Orang-orang munafik secara i'tiqadi ini Allah sebutkan diantaranya di dalam surat Al-Baqarah ayat 8-10. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Nah, ini namanya nifaq i'tiqadi. Di antara manusia ada orang yang mengucapkan kami beriman kepada Allah dan hari akhir, wa ma hum bimu'minin, padahal mereka bukan orang-orang yang beriman. Jadi hatinya memang tidak ingin menjadi orang beriman, hatinya membenci keimanan, membenci Rasulullah dan syariatnya, tapi karena faktor-faktor tertentu mereka pura-pura masuk Islam. Mereka mengucapkan syahadat, mereka mengaku sebagai seorang muslim. Namun Allah sudah sampaikan di dalam Al-Quran, di antara manusia ada, dan tipologi seperti ini, model manusia seperti ini akan ada terus sampai akhir zaman. Bukan hanya ada di zaman Rasulullah SAW, akan ada dan selalu ada model-model manusia yang lisannya mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, hatinya benci dengan keimanan itu. Wa ma hum bimu'minin. Tapi sekali lagi hati-hati, jangan jadi Tuhan, jangan jadi dukun, mengklasifikasi orang munafik mukmin dengan mudah. Iki wong munafik wong iki. Loh, hati-hati Pak. Ya Allah, hati-hati ya Allah, hati-hati. Ingat loh ya, kita ini selalu berada dalam apa? Dalam godaan syaitan. Godaan syaitan kepada orang-orang beriman itu apa? Ketidakhati-hatian dalam berucap. Syaitan sudah lelah menggoda orang beriman untuk meninggalkan sholat, gak bisa lelah dia, maka didorong emosinya, apalagi yang tabiatan. Loh, itu masuk syaitan di situ. Kata Imam Ibnu Qayyim, salah satu pintu yang dimasuki oleh syaitan al-ghadab. Orang yang mudah marah itu paling gampang dipermainkan syaitan dan berbahaya. Nabi sudah mengingatkan kepada kita, hati-hati dengan ucapan, hati-hati dengan kata-kata. Allah tidak mungkin mengampuni dia, Allah tidak mungkin memasukkan dia ke dalam surga. Ini yang saya katakan, jangan jadi Tuhan. Yang tahu surga neraka itu Allah. Kita hanya mengatakan siapa yang kufur kepada Allah, dia neraka. Orang muslim yang pura-pura dalam memeluk Islam, dia akan masuk ke dalam api neraka. Tapi jangan tunjuk-tunjuk orang, kecuali kalau orang itu jelas-jelas menampakkan kebenciannya terhadap Islam, jelas-jelas lisannya berbicara, perilakunya ditunjukkan, maka kita ingatkan, Pak, Mas, Fulan, perilaku sampean ini seperti perilakunya orang-orang munafik. Jadi Allah sebutkan wa minan nas,
dan di antara manusia. Ini ayat ini sekali lagi berlaku di antara manusia di zaman Rasulullah, termasuk di zaman kita sampai akhir zaman. Ada selalu orang-orang yang mengatakan amanna billahi wal yaumil akhir, namun Allah tahu hati mereka, wa ma hum bimu'minin. Ini sekaligus menjadi pelajaran bagi kita, ikhwani fillah. Mari kita selalu mengoreksi keimanan yang ada di dalam diri kita. Ya. Jangan sampai kita ini di hari kiamat ternyata wa ma hum bimu'minin, dianggap oleh Allah bukan orang-orang mukmin yang baik. Kita harus selalu mengoreksi diri, perilaku kita, lisan kita, terus kita perbaiki. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka menipu Allah, namun Allah tidak mungkin bisa ditipu. Mereka menunjukkan kesalehan, keimanan, padahal batin mereka menyimpan kekufuran, seolah-olah mereka ingin menipu Allah. Walladzina amanu, dan orang-orang beriman, wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka tidak merasa bahwa mereka itu sedang menipu diri mereka sendiri. Mereka menipu diri mereka sendiri. Mereka merasa menipu padahal mereka sendiri adalah menipu diri mereka sendiri. Fi qulubihim marad. Kenapa mereka bersikap seperti itu? Karena hati mereka ada kekufuran, kemunafikan. Dan disinilah para ulama mengambil kesimpulan bahwa hati manusia itu kondisinya sama seperti jasad, jasmani. Dia berada dalam kondisi sehat atau sakit atau mati. Jasmani makhluk manusia itu kan seperti itu. Jasmani kita terkadang sehat, terkadang sakit, dan pasti mati. Mati ketika roh keluar dari jasad. Jasad ini akan membeku, mati dia. Hati pun demikian. Hati manusia itu ada yang sehat, ada yang sakit, ada yang mati. Silakan dibaca dalam kitab Tazkiyatun Nufus. Ciri hati-hati yang sehat, hati yang sakit, hati yang mati. Hati yang sehat itu ya intinya hati yang selalu berjalan di jalan Allah dan selalu melihat Allah. Hati yang selalu mengutamakan ridhonya Allah. Hati yang selalu mengutamakan cintanya Allah. Itu sehat. Sikapnya, perbuatannya nanti akan terlihat. Yang sakit, ya kayak kita orang. Sakit itu terkadang baik, terkadang orientasinya lillah, terkadang orientasinya li ghairillah. Itu sakit. Kalau ulama berbicara tentang masalah hati, mereka selalu memposisikan apa? Mereka di posisi hati yang sakit. Loh, kalau mereka hati yang sakit, kita orang di mana? Tapi insya Allah bukan hati yang mati. Kalau hati yang mati itu sudah tertutup hidayah itu. Orientasinya, niatnya tidak mungkin menuju sesuatu yang Allah ridhai. Sebaliknya yang selalu dia kejar adalah sesuatu yang dimurkai oleh Allah. Dan ciri orang yang hatinya mati sudah tidak bisa membedakan mana yang hak dan yang mana yang batil. Bahkan bukan tidak bisa membedakan, tapi justru melihat yang mungkar itu al-haq, yang hak adalah kebatilan. Itu orang kalau sudah mati hatinya. Yang baik itu dianggap mungkar, dia perangi itu. Yang mungkar dia anggap itu kebaikan. Orang-orang munafik itu di dalam hati mereka ada marad. Ar-marad di sini kata para ulama asyak, keraguan-raguan, Pak. Maka orang yang ragu dengan keimanannya,
ragu dengan hal-hal yang seharusnya dia yakini, maka dia sedang mengalami apa? Mengalami sakit. Ada virus di dalam dirinya. Orang mukmin itu tidak pernah ragu dengan apa yang Allah janjikan. Tidak ada keraguan sedikit pun. Dan disinilah syaitan masuk, seringkali menciptakan keraguan di dalam diri kita. Maka ketika kita digoyang keimanan kita, ucapkan amantu billah. Amantu billah. Ucapkan isti'adzah, karena terkadang syaitan membuat keraguan-raguan. Kata Nabi SAW, orang mukmin itu kalau sudah kuat imannya, biasa syaitan menggoda dari situ awalnya. Maka seseorang kalau sudah merasa tergoda, amantu billah, kemudian abaikan sudah. Ada bisikan lagi syaitan, tidak perlu digubris ya. Tidak perlu digubris. Sama seperti siapa? Sama seperti orang-orang yang menggugat ya, beberapa ajaran Islam atau mencela ulama dan lain sebagainya yang di medsos itu ya. Yang di medsos itu kan banyak, sering muncul karena kita hidup di era kebebasan, era digital, semua orang bisa berbicara ya. Antum kalau ngelihat orang, ya Allah, gak terkenal atau awalnya gak terkenal, jangan digubris, jangan disebarluaskan. Saya paling, ya Allah, ada makhluk Allah Abu Fulan ya, itu sampai ditampilkan, ini Fulan, sopo rejal ini, dia akan menjadi tinggi karena siapa? Kita. Afan ya akhi, jangan dimasukkan dalam grup-grup WhatsApp kita, jangan ditanggapi, anggap sampah, masbalah. Lo itu orang gak ada nilainya kok, bukan profesor, bukan dokter, akhirnya sekarang besar. Itu kelemahan kita ini semua ada omongan kita tanggepin dan kita rebut dewe. Padahal yang ngomong terkadang ini, mohon maaf, seperti lalat, gak ada nilainya. Jangan digubris, disebarluaskan. Fulan menghina, ya akhi, sopor jal ini. Akhirnya disebarluaskan, namanya semakin tinggi, dan itu yang dicari. Dia cari panggung, dia tahu dia tidak akan bisa dipegang. Jadi jangan semuanya itu apa kita tanggapin, dilihatlah. Dan kalau sudah sebagian sudah nanggapi, selesai sudah, biarkan. Karena kalau semuanya ngomong, oh tambah hebat ya, seneng dia, asyik ya. Apalagi kelas-kelas, mohon maaf sekali lagi, kelas-kelas lalat ya. Saya menganggap orang yang tidak ada manfaat bagi Islam dan seringkali mencela Islam itu seperti lalat ya. Kalau sudah komentar, selalu memberikan komentar yang kontroversial, yang membuat marah orang Islam. Itu persis seperti apa? Lalat itu gak pernah dia duduk di tempat yang baik, Pak. Selalu di sampah. Lah orang-orang seperti ini buangin di sampah, jangan diberi panggung. Jangan diberi panggung. Tidak semuanya orang kita tanggapin ya. Jadi jangan sampai kita sendiri yang membesarkan mereka. Walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Bagi orang-orang munafik itu azab yang sangat pedih, disebabkan apa? Bima kanu yakdzibun, karena kedustaan mereka. Kenapa mereka disebut kadzab, pendusta? Yaitu hatinya benci dengan keimanan, tapi lisannya mengatakan amanna. Orang yang berbeda antara hati dan lisan itu sudah dusta. Belum lagi dengan orang lain. Orang yang berbeda antar hati dan lisannya saja, dia sudah berdusta dengan dirinya. Apalagi kalau dia berdusta dengan orang lain. Kemudian Allah sebutkan juga sifat-sifat orang munafik banyak sekali di dalam Al-Quran. Di antaranya firman Allah di dalam surah An-Nisa ayat 142-143. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila salati qamu kusala.
Yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik, mereka menipu Allah, yakni mereka menganggap diri menipu Allah. Wa huwa khadi'uhum, Allah membalas sikap menipu mereka. Wa idza qamu ila salati, kemudian Allah menyingkap sifat orang-orang munafik. Mereka itu satu, kalau dipanggil untuk sholat mereka merespon dengan kemalasan. Qamu kusala. Tidak ada kesenangan, kebahagiaan ketika ada panggilan sholat. Berat panggilan sholat buat mereka. Kenapa? Karena memang tidak ada iman. Dan orang-orang yang beriman, jika dia benci dengan panggilan sholat, itu berarti dia sudah berada di dalam kondisi yang sangat berbahaya. Amal ibadah yang utama di dalam agama kita, yang terbesar, teragung adalah ibadah sholat. Kalau orang sudah sholatnya itu meremehkan, jangan diharapkan apa-apa dari keislamannya. Dan itu salah satu cirinya orang munafik. Idza qamu ila sholati qamu kusala. Ya Allah, mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla menjaga keluarga kita dari sifat malas melaksanakan sholat. Wallah khatar ya akhi. Terkadang kita lihat anak-anak umat Islam ya, meremehkan sholat. Ya Allah, itu bukan perkara sepele, itu perkara besar. Akbarul masail apa? Tahawun, meremehkan sholat. Ada orang, sebagian orang tua nggak ngerti masalah ini. Anaknya meremehkan sholat, dia adem ayem, seolah-olah tidak ada apa-apa. Ya. Seolah-olah tidak ada apa-apa. Anakku itu kadang sholat, kadang nggak sholat, beguyu. Loh, coba anaknya minum khamr, teriak-teriak dia. Dan wajar. Meninggalkan sholat lebih buruk, lebih besar dosanya daripada minum khamr. Meninggalkan sholat lebih besar dosanya daripada berzina. Sepakat para ulama. Kita melihat orang berzina itu jijik. Na'udzubillah, jangan sampai terjadi di keluarga kita. Dosanya orang meninggalkan sholat lebih besar dari itu. Karena kita nggak ngerti terkadang. Bangga anaknya doktor, pada anaknya sekolah tinggi-tinggi, malas sholat. Itu berat ya akhi. Munafik, ciri makhluk yang Allah benci, ciri makhluk yang terancam dengan neraka. Cirinya apa? Idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka melaksanakan sholat, yura'una nas. Apa yura'una nas? Riya. Jadi kalau mereka berdiri untuk sholat, itu pasti karena dorongan manusia, bukan Allah. Entah dipaksa, entah mau dicambuk, mau dipenebah, atau entah ingin jabatan, ingin dapat dukungan, ingin dapat suara. Tidak ada faktor manusia, mereka akan meninggalkan sholat. Yura'una nas. Dan orang munafik bukan hanya sholat, semua ibadahnya seperti itu. Panggilan ibadah itu bagi mereka adalah berat. Kalaupun mereka menunjukkan diri di ruang-ruang ibadah, bukan karena Allah, tapi karena manusia. Maka orang munafik di zaman Nabi, ingat, orang munafik di zaman Nabi itu sholat berjamaah. Sholat berjamaah. Tapi kalau subuh sama isya hilang kabeh. Kenapa mereka menghilang waktu subuh dan isya? Karena waktu subuh dan isya itu waktu di mana orang-orang tidak saling mengenal siapa di sebelahnya. Karena tidak ada faktor penglihatan manusia, mereka semua lari dari masjid.
Tapi ketika cuaca, ketika kondisi terang, mereka menghadirkan diri. Itu orang munafik. Jadi ibadahnya untuk apa? Agar dia dapat pengakuan bahwa dia seorang muslim. Pengakuan dari manusia bukan pengakuan dari Allah. Dia peduli dengan Allah. Dia lebih takut dengan orang-orang di sekitarnya. Yura'unan nas. Kalau sudah ria, males, pasti apa? Wala yadhkurunallaha illa qalila. Tak mungkin orang sholat dorongannya manusia kemudian khusyuk. Mungkin kita orang kadang-kadang yang ingin ikhlas, dorongan karena ingin dapat pahala, kadang-kadang kehilangan kekhusyuan. Apalagi yang dari awal sudah gak pengen sama sekali untuk sholat. La yadhkurunallaha illa qalila. Masih mending disebut oleh Allah qalil. Paling Allahu Akbar dia ingat Allah, selesai. Tak kuat dia berdiri lama-lama. Tidak tahan dia berdiri lama-lama, tak tahan dia duduk di masjid, tak tahan. Itu berat sekali. Kecuali ada keinginan yang lain. Ada keinginan untuk dipuji, untuk mendapatkan pengakuan, itu baru kemudian mereka duduk. Mudzabdzabina baina dzalika la ilaha ula wa la ilaha ula. Karena mereka tidak punya prinsip ya. Atau mereka prinsipnya itu tidak menyatu dengan amal perbuatan, selalu berada dalam kondisi hayarah, kebingungan. Hatinya bersama dengan orang-orang kafir, tapi kalau dia seperti orang kafir, dia akan terbuka kedoknya. Faham ya? Hatinya bersama dengan orang kafir, tapi dia tidak bisa seperti orang kafir, orang musyrik. Kenapa? Akan terlihat oleh orang-orang beriman. Demikian pula ketika mereka berupaya untuk terlihat seperti orang-orang beriman, mereka berada di tengah-tengah orang-orang beriman, mereka tidak nyaman. Karena komunitas iman itu bukan komunitas mereka. Hatinya menyimpan kekufuran. Tadzabdzub, mudzabdzab. Tak kesana, kebingungan mereka. Sehingga salah satu faktor orang itu selalu berada dalam keraguan itu ketika orang tidak punya prinsip. Salah satu faktor yang membuat orang hidup lebih tenang ya, itu ketika dia punya satu prinsip yang dia jadikan pegangan. Berbeda dengan orang yang tidak punya prinsip apa-apa dalam hidupnya. Terkadang kesini nggak nyaman, atau dia merasa tidak pas, kesana lagi bingung. Kalau orang kafir, musyrik, yang jelas-jelas menunjukkan kafiran, dia punya prinsip. Tapi prinsip yang tidak membahagiakan dia di akhirat. Kita orang beriman harus punya prinsip. Prinsip kita apa? Agama kita jadikan prinsip. Jangan melenceng dari prinsip ini. Ini prinsip yang utama. Agama di atas segala-galanya. Tidak ada yang lebih tinggi daripada agama Allah. Itu prinsipnya orang Islam. Wong dia salat Allahu Akbar. Allahu Akbar, itu prinsip kita itu. Prinsip yang selalu kita baca, yang selalu kita ulang, dan itu harus menjadi keyakinan kita. Orang kalau punya prinsip itu hidupnya lebih tenang, lebih enak dia. Wa may yudlilillahu falan tajida lahu sabila. Dan siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak akan falan tajida lahu sabila, maka tidak ada seseorang yang bisa menunjuki jalan. Kenapa mereka disesatkan oleh Allah? Karena mereka di depan mereka ada hidayah, mereka sendiri berpaling. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Tatkala mereka melihat hidayah di depan mereka, ternyata gak diambil, justru mereka lawan, mereka berpaling, Allah semakin memalingkan hati mereka. Dibiarkan terus mereka bergelimang dalam kesesatan mereka, kemunafikan mereka. Ini surah An-Nisa 142, 143. Ini salah satu ayat ikhwani fillah yang penting untuk kita baca di depan keluarga kita. Ingatkan terus ayat ini. Nah, sifatnya orang munafik,
malas sholat, tak takut kamu sama Allah. Penting untuk disampaikan, Pak, dan ditanamkan. Jadikan perkara sholat itu, bagaimana kita bisa menjadikan perkara sholat di dalam rumah tangga kita itu menjadi perkara yang paling penting. Kalau kita belum mendidik keluarga kita, kalau kita sekarang ini keluarga kita masih meremehkan sholat, berarti kita gagal dalam mendidik, belum sukses itu. Berarti kita belum bisa menanamkan pentingnya sholat, agungnya sholat di dalam keluarga kita. Kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman, innal munafiqina fid darkil asfali minan nari wa lan tajida lahum nasira. Orang munafik itu tempatnya di neraka yang paling bawah. Ya, jadi neraka itu darokat, dia bertingkat-tingkat tapi ke bawah. Kalau surga itu darajat, dia bertingkat-tingkat ke atas. Semakin baik kualitas keimanan seorang, kesalehan, amal perbuatannya, semakin tinggi tingkatan surganya. Neraka semakin buruk atau semakin kuat, besar kekafirannya, itu semakin rendah. Yang paling bawah munafik yang i'tiqadi, yang memang dari awal sudah tidak beriman. Itu lebih jahat daripada orang-orang kafir yang jelas-jelas menyatakan dirinya sebagai orang kafir. Subhanallah. Perhatikan ayat ini, ikhwani fillah. Ini yang kita katakan tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Ketika Allah Azza wa Jalla mengancam mereka, innal munafiqina fid darkil asfali minan nari wa lan tajida lahum nasira illa alladhina tabu. Allahu akbar. Wa aslahu wa i'tasamu billahi wa akhlasu dinahum fa ulaika ma'al mu'minin. Panggilan untuk taubat. Hei munafik, walaupun kamu sudah parah, kamu sudah melawan Islam, berpura-pura masuk Islam, membenci Rasulullah, memerangi Rasulullah, tobato. Maka tidak ada dosa yang tidak mungkin tidak diampuni oleh Allah. Tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Semua dosa, selama dia mau apa? Bertaubat kepada Allah. Taba yatubu, taubat itu artinya raja, kembali. Orang disebut bertaubat tatkala dia kembali pulang ke rahmat Allah, dia kembali kepada agama Allah, dia kembali kepada aturan Allah setelah dia meninggalkan aturan Allah. Maka orang kembali disebut taubat. Wa aslahu, dan dia terus memperbaiki dirinya. Wa'tasamu billah, berpegang teguh dengan ajaran Allah. Wa akhlasu dinahum, dan memurnikan agamanya lillah, untuk Allah, memurnikan ketaatannya untuk Allah. Faulaika ma'al mu'minin, maka mereka akan menjadi golongan orang-orang beriman. Wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajran 'azima, Allah akan memberikan pahala yang besar bagi orang-orang beriman. Kemudian di dalam surat At-Taubah ayat 67, al-munafiquna wal munafiqatu ba'dhuhum min ba'd, ba'dhuhum min ba'd. Orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka itu penolong, pendukung sebagian yang lain. Munafik itu apapun partainya, apapun organisasinya, itu selalu tolong menolong ketika berhadapan dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sudah sebutkan, kalau mereka saling mendukung, ya kita umat Islam harus saling mendukung, menguatkan. Kalau kita tidak saling menguatkan, kalah kita. Kalau kita tidak saling mendukung, kalah kita. Maka kita harus belajar untuk bisa bersatu. Bersatu di atas kebaikan, di atas kebenaran. Hal-hal yang bisa kita toleransi. Dan berpikir tentang problem-problem besar sebelum berpikir tentang problem-problem yang biasa. Problem besar itu apa? Kekufuran, kemunafikan, maksiat-maksiat yang besar yang di hadapan kita. Ayo, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa.
Mereka itu membangun kekuatan luar biasa. Munafikin wal kafirin, Allah sudah sebutkan, mereka itu selalu membangun kekuatan. Maka hentikan segala persoalan-persoalan khilafiyah, fikih. Hentikan sudahlah, ya Allah. Jangan digali lagi. Belajar untuk berpikir lebih apa? Lebih luas. Berpikir tentang problem-problem besar, bisa memetakan. Ada prioritas, mana problem-problem besar, mana hal-hal yang nggak perlu saya ributin. Apa ciri-ciri orang munafik? Ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf. Mereka adalah orang-orang yang selalu menyuruh kepada yang mungkar. Ya'murun artinya selalu, Pak. Terus menerus. Jadi kalau dia berpendapat, ya pendapatnya itu mengajak kepada kemungkaran. Kalau dia punya kebijakan, ya kebijakannya itu mengajak orang kepada kemungkaran. Terus itu orientasinya mereka apa? Mengunggulkan kemungkaran dan mematikan kebenaran. Ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf, dan mereka selalu mencegah orang dari perbuatan yang ma'ruf. Ditakut-takutin orang mau beragama dengan baik. Ya, itu wajib, ya Allah. Itu sudah strategi dari zaman dulu. Dan tidak boleh gentar selama kita memang beragama dengan benar, tidak berlebihan. Tidak berlebihan itu tidak sampai melakukan seperti orang-orang Khawarij. Kalau beragama dengan benar, mereka mengatakan bla bli blu, ya Allah, menungso. Ya. Sebentar lagi orang-orang seperti itu akan mati. Wa yaqbiduna aydiyahum. Ya. Selalu menyuruh kepada yang mungkar, mencegah dari yang ma'ruf, dan mereka menahan tangan-tangan mereka. Maksudnya apa? Mereka selalu bakhil dalam urusan kebaikan. Mereka tidak akan memberi dana, menolong dalam proyek-proyek dakwah. Tidak mungkin. Orang munafik ngasih duit di proyek-proyek dakwah, tidak mungkin. Proyek kemungkaran dia keluarkan. Jadi bukan berarti mereka itu bakhil secara mutlak, tidak. Bakhilnya dalam urusan kebaikan berat bagi dia, tapi dalam urusan kemungkaran, proyek-proyek kemungkaran, ya, yang melegalkan berbagai macam kemaksiatan, dia menjadi orang yang dermawan. Nasullaha fanasiyahum, ya. Allah lupa, mereka melupakan Allah, mereka pun akan dilupakan oleh Allah. Innal munafiqina humul fasiqun. Sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang fasik. Fasik itu artinya orang yang sudah keluar dari jalur ketaatan. Ya, setiap orang yang keluar dari jalur ketaatan disebut orang fasik. Maka Al-Quran menyebut orang kafir itu orang fasik, orang munafik itu orang fasik. Pelaku dosa-dosa besar juga disebut orang fasik. Orang-orang yang keluar dari jalur ketaatan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah pentingnya kenapa kita perlu membaca Al-Quran, ikhwani fillah, dari awal sampai akhir. Usahakan khatam itu dan dibaca dengan, karena Al-Quran itu diantara isinya itu berbicara tentang tipologi manusia, berbicara tentang karakter manusia, berbicara tentang karakter orang beriman, karakter orang kafir, karakter orang munafik. Semuanya lengkap di dalam Al-Quran. Kalau kita tidak baca, tidak pernah tadabbur, khawatir jangan-jangan sifat-sifat munafik yang Allah sebutkan ini ternyata ada di dalam diri kita. Kita nggak pernah ngaca. Maka Al-Quran ketika kita baca, jadikan sebagai cermin. Itulah mengapa kita dianjurkan membaca Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas, ya. Jangan Al-Kahfi Yasin, Al-Kahfi Yasin, Al-Kahfi Yasin, Al-Muluk, Al-Waqiah. Apa dibaca? Pengen duit, pengen sogi, baca surat apa? Fulus ini? Iya.
terus diucapkan itu. Ya akhi, ma fi syai. Kita mau suki tidak apa-apa, tapi Quran bukan jimat ya akhi. Ya, pengen suki syughul Pak. Ya. Berpikir dengan membaca Al-Quran itu dorongan kita. Allah memberikan rahmat. Tapi jangan surat-surat tertentu saja. Akhirat itu kita tidak ngerti apa-apa kecuali apa? Urusan duit. Ya. Padahal surat-surat yang dibaca, yang dianjurkan seperti surat Al-Mulk, setiap malam kita dianjurkan. Itu coba tadabburi, luar biasa. Kenapa sampai dijamin orang membaca surat Al-Mulk dia terhindar dari siksa kubur? Karena kalau orang setiap malam membaca, ya Allah, orientasinya akhirat dia akan menjadi orang yang sabar, orang yang taat kepada Allah karena isinya seperti itu. Jadi baca Quran itu ya secara keseluruhan sehingga kita mendapatkan gambaran yang utuh ya dari apa yang Allah inginkan kepada kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.